Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada negara yang kaya banget, sementara negara lain kayaknya susah banget buat maju? Coba bayangin, produktivitas satu orang pekerja di Amerika Serikat itu bisa lebih dari 50 kali lipat dibanding di Kongo. 50 kali. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya kesenjangannya sejauh itu? Oke, jadi dalam penelusuran kita kali ini ada 4 hal utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu kontrasnya yang tajam banget. Terus, gimana sih cara kita ngukur pembangunan itu? Ketiga, kita bakal gali akar masalahnya. Dan terakhir, kita coba jawab, apa jangan-jangan dunia ini mulai nyambung lagi? Oke, kita mulai ya. Biar kita benar-benar paham skala masalahnya, kita harus lihat dulu dengan mata kepala sendiri seberapa jomplang sih dunia kita sekarang ini. Wow, kontrasnya ini gila banget. Coba lihat deh angkanya. Pendapatan per kapita di Amerika itu 58.000 dolar lebih. Sementara di Kongo cuma 460 dolar. Jauh banget kan? Dan ini bukan cuma soal duit loh. Kesenjangan ini kelihatan juga di angka harapan hidup. Bahkan di tingkat melek huruf perempuan. Jadi ini bukan sekedar angka di tabel ya. Ini soal kualitas hidup nyata jutaan manusia. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya dunia kita yang katanya udah nyambung ini bisa punya perbedaan sedramatis itu? Dan kok bisa bertahan? Untuk menjawabnya, kita butuh alat yang pas. Oke, jadi sebelum kita pecahin misterinya, kita harus sepakat dulu nih. Gimana sih cara kita ngukur kaya atau majunya sebuah negara? Ternyata nggak sesimpel yang kita kira loh. Biasanya, yang paling sering dipakai itu pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita. Gampangnya, ini total pendapatan negara dibagi rata ke semua penduduknya. Simpel kan? Tapi, ada masalah besar kalau kita cuma pakai cara ini. Soalnya gini, kalau kita cuma pakai kurs mata uang biasa buat ngebandingin, hasilnya bisa salah kaprah. Coba deh, $1 di New York sama $1 yang dijadiin rupiah di Jakarta, daya belinya beda jauh kan? Nah, terus gimana dong biar perbandingannya adil? Nah, disinilah muncul yang namanya paritas daya beli atau PPP. Simpelnya, PPP ini nyocokin angka pendapatan tadi dengan biaya hidup di masing-masing negara. Jadi, kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih akurat soal seberapa kuat sih daya beli uang di sana. Dan coba lihat deh bedanya. Pendapatan per kapita India setelah disesuaikan pakai PPP langsung loncat dari $1.800 jadi hampir $7.000. Kesenjangan sama Amerika Serikat, iya masih ada, tapi jadi nggak sejauh yang kita kira tadi. Ini bukti kalau kekuatan ekonomi negara berkembang itu seringkali lebih gede dari kelihatannya. Oke, jadi PPP ngasih kita gambaran yang lebih baik soal ekonomi. Tapi poin pentingnya, pembangunan itu bukan cuma soal duit. Emangnya negara yang kaya itu udah pasti jadi tempat hidup yang lebih baik? Belum tentu. Makanya, ada alat yang lebih canggih lagi. Namanya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, IPM ini nggak cuma lihat pendapatan. Dia juga masukin data soal kesehatan, kayak angka harapan hidup, dan juga tingkat pendidikan. Jadi, gambarannya jauh lebih lengkap soal kesejahteraan manusia. Nah, di sini nih, IPM bisa ngasih kita cerita yang mengejutkan. Kalau dari sisi ekonomi aja, Pakistan itu lebih kaya per kapita daripada Bangladesh. Tapi coba lihat peringkat IPM-nya, Bangladesh malah jauh di atas. Artinya apa? Artinya Bangladesh itu ternyata lebih jago ngubah kekayaan negaranya jadi hasil yang nyata buat warganya. Baik itu di kesehatan maupun pendidikan. Oke, sekarang kita udah punya alat ukur yang pas. Saatnya kita gali lebih dalam lagi. Yuk kita telusuri akar sejarah dari semua kesenjangan ini. Ternyata para ekonom tuh makin sepakat kalau salah satu kunci kemakmuran jangka panjang sebuah negara itu ada di institusinya. Maksudnya apa? Ya, aturan main yang berlaku di sana. Hal-hal kayak perlindungan hak milik atau seberapa benar penegakan hukumnya. Dan ternyata, lagi-lagi, jawabannya seringkali ada di masa lalu. Sejarah kolonialisme itu punya andil besar dalam membentuk aturan main ini. Gini ceritanya. Di tempat-tempat yang dianggap berbahaya buat para penjajah, misalnya karena penyakit, mereka bikin institusi yang sifatnya ekstraktif. Tujuannya cuma satu, keruk sumber daya secepat mungkin. Tapi di tempat yang lebih aman buat mereka tinggal, mereka bikin institusi yang lebih inklusif, yang ngedorong investasi jangka panjang. Dan yang paling bikin kaget, jejak institusi ini seringkali masih nempel ratusan tahun kemudian dan ikut nentuin nasib ekonomi sebuah negara sampai sekarang.
Biar nggak cuma teori ya, yuk kita lihat contoh nyatanya. Ada kasus menarik dari dua negara yang tetanggaan banget di Afrika Barat. Secara geografis, dua negara ini mirip banget, tapi Ghana itu bekas jajahan Inggris yang cenderung pakai pemerintahan tidak langsung. Sementara Pantai Gading bekas jajahan Prancis yang sistemnya lebih terpusat. Nah, beda pendekatan ini ternyata ninggalin warisan institusi yang beda juga. Coba dibandingin peringkat IPM mereka sama peringkat pendapatannya. Ghana performanya lebih bagus dari yang seharusnya kalau lihat dari pendapatannya aja. Sebaliknya, Pantai Gading justru jauh di bawah. Ini nunjukin kalau jalan pembangunan mereka emang beda. Dan akarnya bisa jadi ya dari sejarah kolonial itu. Oke, jadi sejarah emang udah bikin dunia kita jadi nggak setara. Tapi, apa ceritanya berhenti di situ aja? Sekarang kita lihat ke masa kini dan masa depan. Pertanyaannya, apa kesenjangan ini akhirnya mulai mengecil? Jadi, selama ratusan tahun terakhir, yang terjadi itu justru apa yang disebut ekonom sebagai divergensi besar. Artinya, jurang antara negara kaya dan negara miskin itu bukan cuma dalam, tapi makin lama makin lebar. Dramatis banget. Bayangin, selama 200 tahun sejak revolusi industri, mesin ketidaksetaraan ini kayaknya nggak bisa dihentikan. Terus jalan dan ngebentuk dunia seperti yang kita lihat sekarang. Tapi, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tren ini mulai berbalik arah. Kita mungkin lagi nonton awal dari konvergensi kembali yang besar. Terus, kok bisa sekarang? Ada dua alasan utamanya. Pertama, transfer teknologi. Negara berkembang kan nggak perlu lagi nemuin teknologi dari nol. Mereka bisa langsung adopsi yang udah ada, jadi bisa loncat lebih cepat. Kedua, soal akumulasi faktor. Gampangnya investasi modal, baik itu pabrik atau pendidikan, efeknya bakal jauh lebih berasa di tempat yang modalnya masih sedikit. Dan kita beneran lihat ini terjadi dalam skala masif. Lihat aja pertumbuhan ekonomi gila-gilaan di Tiongkok dan India. Dua negara ini kan rumahnya lebih dari sepertiga penduduk dunia. Pertumbuhan mereka ini benar-benar ngerubah peta ekonomi global, ngangkat jutaan orang dari kemiskinan, dan narik dunia ke arah konvergensi. Jadi ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah tren konvergensi ini bakal terus berlanjut? Setelah ratusan tahun dunia kita terbelah secara ekonomi, apa kita akhirnya sedang menyaksikan dunia yang kembali menyatu? Cuma waktu yang bisa jawab.